Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina yad'una ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qudus salam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ati wal maqam, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kalian mesti diberikan semangat untuk mencari ilmu atau duduk di tempat ilmu. Semoga pada kesempatan malam hari ini kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijadikan anak-anak yang soleh dan salihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari atau mengetahui tentang iman, Islam dan ihsan, ya. Pertama, iman. Yang dimaksud dengan iman adalah fondasi, ya. Islam temboknya, atau kalau satu bangunan, tembok dan bangunan yang lain, ya. Kemudian ihsan, atap dan ornamen bangunan tersebut, ya. Kemudian yang dimaksud dengan iman yaitu keyakinan dalam hati, diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Ya. Jadi iman itu adalah keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Jadi orang iman itu harus ada perbuatannya. Tidak cukup hanya mengucapkan oleh lisan dan tidak cukup hanya diyakini di dalam hati saja, ya. Kemudian Islam, nah, keyakinan dalam hati, diucapkan lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Nah, amal itu ada beberapa bagian. Ada amal batiniah, ya. Ada amal lahiriah. Amal batiniah seperti ungkapan-ungkapan hati. Meyakini kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal lahiriah, ya. Amal lahiriah yaitu amal yang nampak, kelihatan. Seperti mana zakat, ya. Yaitu amal lahiriah, mewujudkan kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Nah, itu amal lahiriah. Kemudian puasa. Nah, puasa itu adalah ujian melawan hawa nafsu. Kemudian ibadah haji, ya, atau mengunjungi Baitullah, ziarah ke tanah suci, itu sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama muslim di dunia. Karena di Mekah atau di tanah suci itu semua berkumpul, tidak mengenal orang berkulit hitam, putih, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah gambaran, ya, bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merupakan amal
lahiriah sebagai wujud makna Islam. Ya, dipelajari melalui ilmu fikih, ya. Seperti sholat, kemudian infak sedekah dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ihsan. Ihsan itu bagaimana cara seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW mengajarkan ketika beribadah kepada Allah seolah-olah kita beribadah berhadapan secara langsung dengan Allah, ya. Nah, kemudian melahirkan sikap penuh harap, takut, khusyuk, ridho dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya iman, Islam dan ihsan. Kemudian iman terbagi menjadi berapa? 5 bagian, ya. Nah, satu ada yang disebut tadi iman matbu, ya, yaitu imanul malaikat. Iman matbu itu adalah imannya para malaikat. Iman malaikat itu ya yang la yajidu walayan kusu, tidak menambah dan tidak mengurang. Yang kedua imanun maksumun, ada iman maksum yang dijaga, ya, yaitu imanul anbiya, imannya para nabi. Imannya para nabi yaitu la yajidu walayan kusu, ya, imannya para nabi itu yajidu walayan kusu, menambah dan tidak berkurang. Dan yang ketiga imanun makbulun, iman yang diterima, iman makbul. Iman makbul ini adalah imanul mukminin, imannya orang-orang yang beriman, yaitu kita. Nah, iman orang yang imannya orang-orang yang beriman, orang yang mukmin, yang yajidu walayan yang kusu, terkadang nambah, terkadang kurang, ya. Nah, seperti halnya kita, terkadang lagi semangat beribadah, terkadang lagi malas. Nah, berarti kalau kita lagi semangat belajar, beribadah yang lainnya, itu imannya lagi naik, ya. Kalau kita sholat lagi tidak semangat, ngaji juga begitu. Nah, pokoknya mengerjakan hal-hal yang baik lagi malas, berarti itu menunjukkan iman kita sedang turun, ya. Maka harus ingat tuh, kalau kita lagi malas, kita harus tingkatkan, karena takut iman kita terus menurun. Yang keempat adalah imanun mauqufun, iman yang berhenti, yaitu imannya orang-orang ahli bid'ah. Dan yang kelima ada yang disebut imanun mardudun, imannya yang ditolak. Iman siapa ini? Adalah imanul munafikin, imannya orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik imannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.